Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Nur Prasetya dengan NIM 20.00.18.047 akan mempresentasikan pembahasan tentang UTS strategi algoritma dengan soal sebagai berikut. Pada soal pertama, menggunakan strategi brute force, diberikan n buah titik pada daerah 2 dimensi Euclidean, yaitu P1, P2, dan Pn. Kemudian kita akan buat algoritma brute force untuk menentukan titik paling jauh dari sumbu pusat. Di sini sudah tersedia contoh n5, terdapat 5 titik. Maka titik terjauhnya adalah 5,2. Kemudian kita tentukan kompleksitas algoritmanya, Tn dan On. Yang pertama kita buat algoritmanya terlebih dahulu. Di sini ada deklarasi untuk mendeklarasikan variabel yang dibutuhkan. Kemudian kita juga mendeklarasikan sebuah struct untuk menampung titik tersebut. Kemudian kita juga membuat function dengan nama hitung yang digunakan untuk menghitung dari suatu titik dan titik pusatnya. Jaraknya berapa menggunakan Pythagoras. Kemudian di sini ada deskripsi dari algoritmanya. Set paling jauh dengan T1. Jadi kita anggap titik pertama ini paling jauh. Ini maaf salah penulisan. Kemudian perulangan dimulai dari 2 sampai N. Kita hitung juga titik ke K-nya. Kemudian jika penampungnya ini lebih besar dari panjang, maka panjang diganti dengan penampungnya tersebut dan indeksnya kita isi K. Kemudian di sini yang terakhir titik terjauh ke berapa dan koordinat tersebut. Kemudian untuk kompleksitas algoritmanya di sini menghitungnya dari perulangan n-1. Kemudian ada pengisian variabel sebanyak 2 kali, jadi n plus 1 untuk Tn-nya. Untuk On-nya kita sama dengan derajatnya, yaitu n. Kemudian untuk demonstrasi programnya, di sini saya membuat kelas titik atau struct bisa kelas yang berisi menampung titik. Jadi di sini ada sebuah konstruktor yang mengisi titik, kemudian operator overloading buat mengisi titik juga dengan cara yang berbeda. Kemudian di sini ada fungsi hitungnya buat menghitung suatu titik ke titik pusat. Kemudian di sini ada print yang untuk menampilkan titiknya tersebut. Kemudian di fungsi main di sini kita deklarasikan titik pusat. Jika tidak kita isi maka otomatis 0,0. Kemudian kita deklarasikan juga titik A, B, C, D, E sebagai berikut. Kemudian kita masukkan ke dalam array A, B, C, D, E. Kemudian kita set terjauhnya adalah ke 0. Kemudian kita hitung dengan titik pusat. Jadi titik A 2,3 kita hitung dengan titik pusat 0,0 seperti ini dengan rumus Pythagoras. Kemudian ada perulangan di sini yang akan mengambil hitungnya titik ke I. Jika T ini lebih dari yang terjauh, maka ubah terjauh ini dengan T tersebut. Kemudian kita ambil indeksnya juga. Kemudian kita tampilkan terjauh adalah dan dengan jarak sekian. Kalau kita run programnya, kita compile dulu, kemudian kita run. Nah, di sini terjauh adalah titik 5,2 dengan jarak 5,38. Jadi untuk yang nomor 1 kita sudah berhasil membuat program dan algoritmanya serta menghitung kompleksitas algoritmanya. Selanjutnya yaitu nomor 2, kita menggunakan strategi greedy yang tanpa fraksional. Jadi di sini ada objek, ada 6 objek. Kemudian profitnya sekian dan beratnya sekian. Kemudian kalau kita lihat jawabannya di sini maksimal 14 kilo, ada 6 objek, ini beratnya dalam satuan kilo. Kemudian kita urutkan berdasarkan profit terlebih dahulu. Maka yang paling besar ini dimasukkan 14, 15 maksudnya 15, 14, 10,
kemudian 8. Kemudian kita urutkan juga berdasarkan berat. Jadi kita lihat yang paling ringan 1, 2, 2 lagi, 3, dan 4. Kemudian kita urutkan juga berdasarkan density-nya atau kepadatan dari bendanya. 8, 3,5, 2,8, 5, dan 2,5. Jadi di sini total beratnya adalah yang profit 13, yang berat 12, yang kepadatannya 13. Dan profitnya yang paling besar adalah yang berdasarkan density-nya, yaitu 49. Kemudian untuk yang B, kita menggunakan fraksional Krepsek. Caranya sama. Jika profit, ambil yang paling besar terlebih dahulu. 15, 14, 10, 8. Karena masih sisa, kita lihat profit yang paling besar selanjutnya yaitu 7. Berarti kita ambil ini setengahnya, karena ini cuma 2. Kita butuh 1 kilo. Kemudian berdasarkan berat sama, kita lihat yang paling kecil 1, 2, 2, 3, 4, kemudian terakhir 5. Kemudian kita urutkan berdasarkan density atau kepadatan. 8, 5, 3,5, 2,8, 2,5, dan 2,5. Kemudian kita sisa 1 kilo, kita ambil 1 dari 4. Kemudian kita hitung beratnya sama 14 semua, dan profitnya yang paling tinggi adalah berdasarkan density-nya 51,5. Kemudian untuk yang soal nomor 3, menggunakan strategi divide and conquer untuk perkalian matriks. Yang A menggunakan divide and conquer, dan yang B menggunakan subtraction. Untuk penjelasan, misal kita punya array A, array B 1 sampai 16, kemudian array B-nya 7 sampai 22. Kemudian scroll. Nah, ini kita pecah untuk divide and conquer. Kita pecah menjadi 2 kali 2, menjadi array A 11, 1, 2, 5, 6. Yang bagian ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, dan ini sendiri. Begitu juga dengan yang B, sampai terbentuk ini. Kemudian B-nya juga. Nah, dari array 2 kali 2 kita pecah lagi menjadi 1 kali 1, seperti ini. Jadi yang 1 ini menjadi sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini A11, A12, A21, A22, seperti ini. Nah, dari yang paling kecil ini 1 kali 1, kemudian kita kalikan sesuai rumus divide and conquer. Kalau kita lihat programnya, kita pergi ke divide and conquer. Nah, di sini saya punya matriks, kelas metrik, dan untuk menambahkan metrik, untuk mengkurangkan metrik. Kemudian di sini ada matriks, kelas metrik yang berisi menampung matriksnya. Di sini ada data dan garis kolomnya. Di sini juga membuat metode untuk menggabungkan, untuk mencetak, untuk mengambil tiap elemennya, untuk mengatur tiap elemennya, untuk mengisi default tiap elemennya. Jadi program bisa dinamis, bisa kita isi otomatis. Kemudian kita bisa ambil juga ukurannya. Kemudian ini untuk pendeklarasian arraynya. Kemudian di sini ada pengambilan matriksnya. Kita bisa ambil matrik sesuai ukurannya BK. Kemudian di sini ada operator overloading sama dengan, digunakan untuk mendeklarasikan matriksnya juga. Kemudian di sini ada fungsi tambah dan kurang. Lalu kita ke divide and conquer. Di sini kita deklarasikan 1 metrik pertama dan metrik kedua 4 kali 4. Kemudian ini hasil untuk menampungnya nanti. Kemudian kita ambil ukuran matriksnya. Kemudian kita isi default 1 dan 2-nya. Kalau tidak diisi berarti mulai dari 1, artinya 1 sampai 16. Jika diisi 7, maka mulai dari 7. Kemudian sini menampilkan matriksnya, kemudian kita kalikan. Kali rekursif seperti ini. Jika n sama dengan 1, maka kita kalikan saja seperti biasa, langsung.
ini 1 kali 1, karena 1 kali 1 maka perulangannya juga 1 kali 1 juga. Kemudian di else ini seperti sama di modul, sama persis. Kita buat A11, kita ambil metrik dengan n per 2 dan n per 2. Kemudian ini kode berarti di atas kiri, atas kanan, bawah kiri dan bawah kanan. Kemudian untuk matriks yang B juga sama. Kemudian kita tambahkan C11 dengan menambahkan ini tambah ini sesuai rumus yang ada di materi. Kemudian C12 nya juga sampai C22. Kemudian kita gabung C11 nya sampai C22. Kemudian kita masukkan juga ukurannya 0 ke 0 dan ke 1. Kemudian kita return C gabungnya tadi yang sudah digabung. Jadi kalau array 1 kali 1 kita gabung jadi 2 kali 2, maka ini mengembalikan 2 kali 2. Jika array 2 kali 2, maka C gabungnya ini mengembalikan 4 kali 4. Kalau kita run programnya, kita compile, kemudian kita run. Matriks pertamanya ini 1 sampai 16, matriks keduanya 7 sampai 22, kemudian hasilnya 150, 160 sampai 948. Kemudian kita lanjut dengan metode extraction. Pada metode extraction pengertiannya sama, kita membagi array sampai 1 kali 1, bedanya cuma pada saat di perkaliannya aja. Di sini sama, kita mengambil array separuhnya, kemudian yang membedakan adalah di sini. Jadi kalau di divide conquer kita langsung, tapi di extraction bedanya cuma ini, M1, M2, M3 yang lebih agak cepat sedikit dengan menggunakan metode extraction. Kemudian langkahnya sama, kita gabung. Kemudian ini returnnya juga sama. Jika arraynya 1 kali 1, maka returnnya adalah array 2 kali 2, karena ini digabung terlebih dahulu kemudian di return. Kemudian pada fungsi mainnya sama, kita deklarasikan seperti ini, 1 4 kali 4 array 2 4 kali 4. Kemudian kita ambil ukurannya dan kita set value nya default. Kemudian kita print arraynya dan kita panggil kali extraction-nya. Kalau kita run programnya, kita compile, kemudian kita run. Nah, di sini juga sama. Kita ulang sekali lagi. Kita compile, kemudian kita run. Di sini matriks pertamanya sama, 1 sampai 16. Kemudian matriks keduanya juga sama, kayak yang di divide conquer, 7 sampai 22. Kemudian hasil perkaliannya juga sama, 150, kemudian 232 dan sampai 948. Jadi untuk soal yang nomor 3 sudah berhasil kita membuat programnya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.